Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Tika Fatih. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Hamdan Wadi. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang analisis laporan keuangan. Teman-teman tahu nggak berapa macam analisis laporan keuangan? Oke, slow. Nanti kita bakalan bahas ya. Nah, jadi di laporan analisis keuangan itu ada beberapa cara. Yang pertama ada namanya analisis kooperatif atau biasa disebut dengan analisis perbandingan. Yang kedua adalah analisis tren. Yang ketiga adalah analisis common size. Nanti Tika bakalan jelasin apa sih itu analisis kooperatif, kemudian apa sih itu analisis tren, dan juga apa itu analisis common size. Tika bakalan jelasin di slide selanjutnya. Tapi tunggu dulu, Tika mau ngasih tahu, Tika menggunakan satu perusahaan yaitu PT Astra Agrolestari yang terletak di Kalimantan. Ini yang Tika akan jadikan sebagai bahan percontohan untuk teman-teman agar teman-teman ngerti nantinya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang analisis laporan keuangan dengan menggunakan 3 metode ini? Karena dengan kita menganalisis laporan keuangan, kita pasti bisa tahu apakah perusahaan itu mengalami kenaikan laba, kenaikan pendapatan, ataukah perusahaan itu cacat. Tika bakalan kasih tahu teman-teman, pantengin terus video ini ya. Yuk langsung. Yang pertama adalah analisis kooperatif atau analisis perbandingan. Adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan dari analisis kooperatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Dan manfaat menggunakan analisis kooperatif ini adalah memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan dan dapat menyajikan data historis serta menyeluruh yang terdiri dari data yang ada merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip, dan juga kebiasaan dalam akuntansi. Oke, jadi ini adalah annual report dari PT Astra Agrolestari Tbk mulai dari tahun 2011 hingga 2012. Saya sedikit jelaskan kenapa kita bisa mendapatkan minus 610 di rupiah, kemudian kenapa kita bisa mendapatkan nominal sekian di persen dan juga rasio. Jadi pada rupiah kita harus mengurangi pada tahun yang sekarang atau tahun 2012 dengan tahun 2011. Kemudian di persen, kenapa bisa mendapatkan minus 72, sekian? Karena caranya adalah dengan membagi minus 610,421 dibagi dengan tahun yang sebelumnya atau 2011. Nah, selanjutnya rasio. Dari mana sih kita mendapatkan rasio 0,27 tersebut? 0,27 tersebut kita dapatkan dari dengan cara membagi antara elemen pada tahun 2012 dengan elemen pada tahun 2011. Contohnya adalah 227.769 dibagi dengan 838.190 sehingga menghasilkan rasio 0,27. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ini untuk viabilitas dan ekuiditasnya. Dan ini untuk laba ruginya, cara mencarinya sama dengan yang sudah saya jelaskan di atas. Maka dari itu, dari hasil analisis kooperatif yang sudah kita lakukan di atas di PT Astra Agrolestari, kita mendapatkan interpretasi bahwa dari sisi neraca pada tahun 2012, aktiva perusahaan mengalami penurunan yaitu 4%. Pada aktiva lancar, hal itu mengidentifikasi bahwa terjadi penurunan nilai atas suatu aset tetap baik disebabkan oleh karena kerusakan fisik aset, penurunan nilai pasar, kenaikan suku bunga pasar, aset sebagai bagian dari rekonstruksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi neraca, utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan yaitu 22%. Ini disebabkan perusahaan mendanai kegiatan perusahaan perluasan usaha lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah dari sisi laba rugi pada tahun 2012 pendapatan bersih mengalami kenaikan 7,35% dan laba komprehensif mengalami penurunan 1,80%. Ini artinya perusahaan telah mampu memanfaatkan perluasan usaha dan kinerjanya namun belum mencapai beberapa keberhasilan tertentu di luar aspek normal perusahaan, karena seperti pengertian laba komprehensif adalah kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Keempat adalah dapat dilihat bahwa penjualan bersih pada laporan laba rugi mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu 7,35%. Ini artinya perusahaan bisa mengelola penjualan. Nah, selanjutnya dengan kata lain berbagi keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2012 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat memanfaatkannya untuk meningkatkan laba. Namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang dan juga modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien lagi operasinya. Hal itu disebabkan masa yang akan datang juga akan semakin berat tantangannya. Lanjut, sekarang adalah analisis tren. Jadi analisis tren ini adalah analisis yang bermanfaat untuk menilai situasi atau tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi. Ini adalah contoh dari analisis tren, hampir sama dengan analisis sebelumnya, namun di sini kita bisa lihat bahwa yang mendapatkan hasil di tahun 2019 itu 140%, karena 140 per 100 yang didapat dari tahun dasar kemudian dikali dengan 100 sehingga mendapatkan persen pada tahun 2019 kemudian 2020 juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis common size. Jadi analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan dari analisis common size ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Kedua, struktur modal dan pendanaan, serta distribusi hasil penjualan pada biaya dan juga laba. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang analisis common size. Kenapa kita mendapatkan 45,14% pada tahun 2011 dari persen dari subtotal? Karena kita akan membagi setiap komponen yang ada di 2011 itu dengan total aset lancar atau aktiva lancar. Selanjutnya di 2012 juga seperti itu. Kita akan membaginya dengan total aset lancarnya setiap komponen. Nah, selanjutnya dari total di sana tertera bahwa kita mendapatkan 8,21% pada tahun 2011. Kenapa bisa sampai mendapatkan 8,21%? Karena kita akan membagi semua komponen ini dengan total dari aktiva, sehingga baik aktiva lancar ataupun aktiva tetap, sehingga ia mendapatkan 8,21%. Begitu juga dengan tahun 2012 dan begitu juga dari untuk liabilitas dan juga ekuitas. Nah, sama persis pada laporan laba rugi ini juga seperti itu. Kita akan membagi subtotal atau setiap komponen dengan subtotal. Kemudian kita juga akan membagi setiap komponen dengan total semua dari laba rugi tersebut, yaitu pendapatan bersih yang berjumlah 100%. Nah, dari itu kita dapat kesimpulan dari hasil analisis kita bahwa dari sisi laporan keuangan pada tahun 2012 PT Astra Agro Lestari komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan, yaitu 10,06% dari total aktiva atau 70,16% dari total aset lancar. Jadi hal ini mengidentifikasi adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan hasil sawit di samping jasa pembukaan lahan sawit. Nah, yang kedua, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami peningkatan laba per saham dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 2,980 atau hanya 0,9
Dan juga bisa dilihat pada sisi laporan laba rugi, laba bruto mengalami peningkatan yaitu 422,574 atau 1,15% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada laba komprehensif perusahaan mengalami penurunan yaitu minus 44,911 atau minus 1,98%. Ini menandakan bahwa perusahaan belum berhasil meningkatkan laba komprehensif perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa memang laba komprehensif ini adalah di luar dari aktivitas normal perusahaan seperti pemanfaatan lahan yang lebih efektif untuk selanjutnya. Maka dari itu perusahaan ini harus lebih giat lagi dan harus melihat beberapa aspek dari perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan lebih banyak dan juga harus bisa memanfaatkan seluruh aktivitas normal perusahaan ini semakin meningkat hingga nanti perusahaan ini bisa dikategorikan sebagai perusahaan sehat tidak cacat. So, cukup sekian dari Tika. Semoga apa yang Tika sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.